Baiklah, Bapak dan Ibu, kami buka untuk termin yang pertama dengan tiga penanya terlebih dahulu. Silahkan raise hand untuk yang termin yang pertama. Untuk yang berada di chat, sebagian sudah dijawab oleh para narasumber, Bapak dan Ibu. Mungkin untuk yang langsung, silahkan satu. Apakah ada lagi? Kalau enggak, silahkan satu dulu dengan menyebutkan nama dan asalnya dari mana. Silahkan Mas Yosafat Prasetya. Baik. Apakah suara saya sudah terdengar, Bapak, Ibu, dan Mas? Terdengar, Oke, terima terdengar kasih. Mas. Selamat sore, Bapak, Ibu, dan Mas Mbak semuanya. Perkenalkan, nama saya Yosafat Prasetya. Saya dari Fakultas Kehutanan UGM. Eh, Mungkin pertanyaan saya terkait tadi pemaparan Prof. Satyawan terkait arah kebijakan pemerintah dalam pengelolaan keanekaragaman hayati. Dari pemaparan tadi dari Mas Swiss, Mas Hilal, dan Mas Wawan juga bahwa ruang gerak satwa liar semakin terhimpit. Nah, di pertanyaan saya khususnya dalam konteks deforestasi dan ekspansi kelapa sawit. Nah, dalam pemaparan tadi, Pak Satyawan menekankan komitmen Indonesia terhadap konservasi dan pengurangan deforestasi. Namun, pada tanggal 30 Desember 2024 kemarin, Presiden kita Pak Prabowo menyatakan bahwa eh, beliau mengatakan saya kira ke depan kita juga harus tambah tanam kelapa sawit. Tidak usah takut katanya membahayakan deforestasi. Namanya kelapa sawit ya pohon kan. Kelapa sawit itu pohon, ada daunnya kan. Gitu. Itu kata Pak Prabowo. Nah, pernyataan pernyataan ini menimbulkan pertanyaan besar untuk saya karena terlihat bertolak belakang dengan berbagai komitmen iklim dan kebijakan perlindungan lingkungan yang tadi telah dicanangkan termasuk Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan 2025 sampai 2045 tadi. Nah, lebih lanjut dari data IUCN, ekspansi kelapa sawit telah menjadi salah satu penyebab utama deforestasi dan degradasi habitat, mengancam lebih dari 190 spesies yang masuk kategori critically endangered, endangered, dan vulnerable secara global, termasuk di Indonesia sendiri seperti orangutan dan harimau. Seperti yang kita tahu, banyak banget berita tentang satwa liar yang masuk ke pemukiman dan areal kelapa sawit karena penyempitan habitatnya. Nah, lebih lanjut dari Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, Papua yang selama ini dianggap lebih terjaga dibandingkan Sumatera dan Kalimantan, pada tahun 2024 saja sudah kehilangan sekitar 765 hektar hutan hanya dalam waktu 2 bulan akibat deforestasi. Nah, jika daerah yang masih relatif alami seperti Papua saja mulai tergerus dengan cepat, bagaimana dengan kawasan lain yang sudah lebih dulu mengalami tekanan begitu? Nah, selain itu kita tahu bahwa di era Orde Baru, paradigma forest extraction lewat ekspansi sawit dan pemberian konsesi besar-besaran kepada korporasi menyebabkan kehilangan 2 juta hektar hutan per tahun yang dalam uh, jangka waktu itu diperkirakan mencapai 40 juta hektar kehilangannya. Nah, jika kita mengulang pola yang sama, apakah ini berarti kita sedang berjalan mundur atau justru kita sedang membangun versi baru dari kebijakan yang sama dengan kemasan yang berbeda? Nah, melihat kontradiksi antara kebijakan konservasi yang telah dirancang dengan pernyataan presiden tersebut, um, saya ingin menanyakan bagaimana pihak dari stakeholder khususnya pemerintah menanggapinya. Karena pada akhirnya arahan presiden tentu menjadi pedoman utama bagi instrumen pemerintahannya. Jika pembangunan ekonomi lebih diutamakan tanpa keseimbangan dengan aspek ekologi, bukankah ini berarti konservasi satwa liar atau mungkin keanekaragaman hayati secara umum hanya menjadi sekedar formalitas? Jadi sejauh mana langkah konkret yang akan diambil agar pengelolaan satwa liar dan keanekaragaman hayati benar-benar memiliki daya lindung terhadap ancaman yang lebih besar seperti mungkin ekspansi kelapa sawit seperti itu. Mungkin sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mas Yosafat. Inti pertanyaannya yang terakhir, kalimat terakhir tadi ya. Oke, Iya. bagaimana pengelolaan kehati. Oke. Lanjut penanya kedua, Pak Tuhu atau Bu Tuhu ini. Silakan. Butuh, Oh, Bu. Bu Tuhu. Silakan Bu. Kita melakukan pelepas liaran, terutama jalak Bali. Untuk yang ada di kami ada di Klaten. Kelompok kami itu adalah Asosiasi Jalur Sukses seperti itu. Jadi yang tadi saya tanyakan kan memang belum terjawab terkait dengan penyakit. Jadi
Di tempat kami, kelompok yang kita dampingi itu yang menjadi kendala adalah penyakit nyilet atau cacar seperti itu. Itu kemarin kita mengidentifikasi apa dokter hewan sampai saat ini pun juga belum bisa memberikan rekomendasi obat yang paling bagus untuk satwa yang kita tangkarkan seperti itu. Jadi kemarin juga kita sudah menjembatani dengan peternakan yang ada di kabupaten pun juga karena memang dia konsennya adalah di unggas, sedangkan yang ditangkarkan ini kan satwa, satwa yang dilindungi seperti itu. Jadi para penangkar yang ada di Klaten sendiri ada hampir 400 penangkar seperti itu dan memang banyak yang gulung tikar terkait dengan penyakit itu. Nah, mungkin ini ada pengalaman dari Mas Wis tadi ataupun teman-teman yang lain terkait dengan satu mungkin seperti itu. Kalaupun misalnya diteliti penyakit itu terkadang musiman. Jadi tidak pada saat ini kita datang ada itu tidak. Nah, itu biasanya langsung ada sendiri seperti itu. Halo, Bu Tuhu. J, Bu, sampun, Bu. Sampun, oke, Ya, oke. ya. Terima kasih Bu Tuhu. Lanjutnya penantian yang ketiga dari Pak Satata, monggo Pak Kabebes, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Pertama, sebenarnya kalau lewat Zoom ini kurang seru ya. Ini topiknya seru banget ini. Harusnya kita ketemu nih ngopi seru ini. Ada beberapa yang menggelitik saya ya. Ini di samping saya bertanya juga saya ingin gini loh ya. Ini Pak Dirjen sudah pamit nggih? Nggih, Pak Dirjen mendampingi Pak Menteri di Oh, oke. TNGAS. Jadi kebetulan Pak Dirjen KSDA kan alumni dari Bahutan UGM ya. Saya berharap beberapa masukan saya ini nanti bisa didorong oleh forum ke Pak Dirjen biar jadi legasinya beliau gitu loh. Nah, yang pertama gini, saya ingin menyampaikan bahwa waktu saya bertugas di BKSDA Kalteng, tadi sudah saya tulis ya, ini saya ingin penjelasan. Itu ada personil saya yang sebelum bertugas di Kalteng, dia bertugas di Taman Nasional Kayan Mentarang. Dia bersama timnya waktu masuk Kayan Mentarang, mereka melihat kawanan gajah di Kayan Mentarang di Kalimantan Utara. Nah, saat yang pertama, saya ingin minta penjelasan bagaimana ceritanya gajah bisa sampai Kalimantan. Itu. Terus, kalau sudah ada saksinya lebih dari satu orang yang melihat gajah, seharusnya pemangku kewenangan, dalam hal ini Kementerian Kehutanan, harusnya mengambil langkah gitu ya. Entah bikin ekspedisi atau apa yang mengeksplorasi adanya gajah itu. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu saya bertugas di Kalteng juga, saya ke Cagar Alam Sapadawung, itu sampai 3 minggu di kawasan, itu saya membawa ahli badak dari Ujung Kulon. Itu ketemu tanda-tanda kehadiran badak. Bahkan masyarakat di sana itu memiliki koleksi sulap badak. Meskipun kami nggak ketemu badaknya, tapi masyarakat di sana punya koleksi sulap badak. Nah, saya berharap ini cukup menggelitik kita, ya. Katanya kita peduli satwa liar, itu kan. Menggelitik kita untuk mendorong Pak Dirjen, mumpung Pak Dirjen itu alumni Kehutanan UGM gitu loh, biar menjadi legasi beliau, bagaimana info-info ini bisa dikejar gitu loh, bentuk tim khusus dan lain sebagainya. Nah, itu tadi jadi bagaimana bisa ada gajah di Kalimantan, ada badak di Kalimantan, dan tanda-tandanya ada semua. Itu yang kedua. Terus yang terakhir terkait dengan burung Nesia, saya terima kasih ke Mas Wes.
saya mengadaptasi ide burung Nesia, itu saya terapkan di waktu saya bertugas di Kalbar, itu untuk pendataan di cagar alam Kepulauan Karimata. Kita tahu ya kalau di kepulauan itu, di perairan itu operasionalnya sangat tinggi. Dan nggak mungkin saya ngirim tim hanya untuk inventarisasi di pulau-pulau itu, nggak, dananya nggak akan cukup. Nah, di situ saya setelah baca burung Nesia, terus saya baca tentang konsep citizen science. Saya ingat, lah ini burung Nesia ini kan konsep citizen science. Kenapa tidak di kawasan-kawasan kita yang 24 jam manusianya, masyarakat lokal itu tinggal di situ? Kita latih. Nah, di Karimata, kami sudah melatih nelayan-nelayan itu untuk melakukan pendataan. Jadi mereka memotret, apa, terus ketemunya di mana, titik koordinat di mana, di-share. Waktu itu kita belum pakai aplikasi, masih pakai Google Form. Dan itu sudah jadi laporan ke Pak Dirjen waktu itu di Karimata. Kami tanpa keluar biaya, sudah jadi laporan yang mendata masyarakat. Tapi kami punya tim yang memverifikasi data yang dikumpulkan. Masyarakat kita latih. Nah, itu sudah kami terapkan, mau kami terapkan di Kalteng, sudah kita sudah kerjasama dengan Fakultas Kehutanan tuh untuk menyiapkan aplikasinya Himba. Tapi saya keburu pindah. Nggak tahu itu kok bisa, apakah dilanjutkan atau tidak. Nah, sekarang kami sedang mencoba menerapkan citizen science di kawasan Betung Kerihun. Di masyarakat yang tinggal di dalam itu kita mau ajari, nanti mereka mengambil gambar, ketemunya di mana, koordinatnya nanti oleh tim verifikasi kami dikoreksi ya, diteliti, baru nanti akan jadi laporan-laporan. Nah, beberapa hal itu yang sebenarnya kalau dibahas ini lama ya. Jadi saya terima kasih ke Mas Wes, saya adopsi ide citizen science salah satunya dari burung Nesia. Dan kalau ini ada Pak Dirjen, kita dorong saja. Semua kawasan Taman Nasional itu, bukan hanya Taman Nasional, semua kawasan konservasi itu hampir semuanya ya, itu ada masyarakat lokalnya. Kalau mereka kita siapkan, kita ajari untuk mengumpulkan data, kita nggak akan banyak-banyak kegiatan event di kawasan, data terpenuhi signifikan. Nah, saya rasa itu yang saya berharap forum ini bisa mendorong Pak Dirjen untuk menjadikan itu sebuah kebijakan terkait dengan eksplorasi tadi satwa-satwa yang tidak biasa ditemukan di Kalimantan kok ada. Terus tadi yang konsep citizen science itu kalau perlu ada aturan SOP masuk kawasan konservasi. Nah, orang yang mau masuk kawasan harus download aplikasi gitu kan. Nah, nanti begitu keluar harus input data-data yang dia foto-foto gitu. Nah, terima kasih. Mungkin itu masukan saya. Nah, saya berharap obrolan ini nanti disambung dengan ngopi-ngopi bareng lah. Terima kasih. Lanjut. Terima kasih Pak Sarata atas pertanyaan dan masukannya. Monggo silakan direspon dulu Bapak Bapak narasumber. Pengalaman saya Pak dari beberapa literasi jurnal terkait yang Gajah Kalimantan memang sebenarnya ada dua teori besar ya yang saat ini itu masih masih bergulir. Yang pertama terkait teori bioekologi terkait apa namanya signifikansi genetik yang memang ada migrasi dari daratan Asia lalu terisolir biogeografinya di Kalimantan seperti halnya di Gajah Jawa ya waktu dulu itu ada teori itu. Dan yang kedua teori terkait introduksi. Jadi ada beberapa yang juga perspektif sejarah ya bahwa apa namanya Gajah Borneo mungkin saja ada introduksi datang ke Kalimantan yang dibawa dari Sumatera atau wilayah Asia Tenggara lainnya. Namun kalau dari beberapa dokumen saya lebih prefer ke bagaimana teori biogeografi ini muncul akhirnya dari apa perpindahan migrasi dari Asia lalu menuju ke Sumatera, Jawa dan Kalimantan sehingga terpisah secara kepulauan dan terhabituasi pada masing-masing biom yang ada seperti itu. Itu yang paling penting. Nah, mungkin sedikit menambahkan cukup menarik dengan tadi temuan-temuan gajah Kalimantan seperti itu, Pak. Kami juga di Bukit 30 tuh kadang hal-hal kayak gitu tuh sering ngulik-ngulik gitu tuh. Maksudnya terutama terkait bagaimana gajah ini punya ancestor road ya, rutenya akan diulang terus. Seperti tadi di peta yang saya buat ada terkait kesesuaian habitat. Data yang kami gunakan waktu itu tuh hanya data kecil, jadi bulan-bulan yang saat mereka fusi atau kumpul saja. Jadi kami cari lokasi yang dominan. Pada tahun 2020 kami lakukan analisa itu.
kami coba validasi selama 1 tahun, ternyata ada rute dia keliling ke Taman Nasional Bukit 30, masuk ke ada satu areal di dalam Taman Nasional yang cukup sesuai. Pada tahun 2022 ada 2 gajah jantan yang ikuti jalur itu untuk keliling lagi masuk ke Provinsi Riau dan kembali lagi ke Tebu masuk ke dalam Taman Nasional. Yang ini yang cukup menjadi peluang riset yang baik ya ketika memang ada peluang-peluang perjumpaan-perjumpaan seperti itu dikaitkan dengan data-data habitat yang ada. Jadi menurut saya itu perlu kayaknya itu perlu ditindaklanjuti banget ya maksudnya hal-hal riset apa namanya finding seperti itu. Karena di Bukit 30 itu banyak orang yang tadi di pertanyaan ada juga yang menyampaikan kenapa kok tidak Bukit 30 menjadi main islandnya. Nah, hal-hal seperti ini kadang ada penyesuaian satwa juga melakukan hal tersebut ya. Sebelumnya tadi yang saya bilang hanya gajah-gajah jantan yang bisa masuk. Sekarangnya ada beberapa gajah betina yang mereka mengurangi list cost kelompoknya. Jadi kelompoknya ditinggalkan anak-anaknya hanya demi ngelilingin pagar listrik yang ada di dalam habitatnya. Mereka rela untuk masuk ke apa lokasi-lokasi yang terjal hanya untuk makan lalu kembali lagi ke kelompok. Nah, dengan dinamika yang berbagai macam ini, data-data present seperti tadi menjadi kunci untuk kita bisa lihat peluang mana lokasi-lokasi habitat yang masih tersisa bagi gajah Kalimantan maupun gajah Sumatera seperti itu. Mungkin itu Bu Ilmi. Terima kasih Mas Hilal. Monggo Mas Wis. Ya, sepertinya saya cuma dapat satu pertanyaan tadi dari Butuh. Butuh ya. Ya, saya kira pertanyaannya Butuh itu jadi wilayahnya dokter hewan deh untuk menjawab tentang penyakit masyarakat. Iya, Tapi, penyakit. tapi saya coba untuk memberikan perspektif yang berbeda, yaitu perspektif dari sisi biologis gitu Bu ya. Saya yakin dari sisi veterinari, dokter hewan pasti berbeda. Tapi saya juga punya teori dari sisi biologis. Jadi kenapa ada penyakit baru, penyakit yang macam-macam, musiman dan sebagainya itu kan karena saya kira tubuh satwa akan selalu merespon terhadap apa yang dia terima, baik secara langsung atau tidak langsung diterima seperti ini. Saya yakin makanan yang diberikan kepada satwa itu pasti juga bukan makanan yang itu natural, alami, bukan menu diet dia seharusnya. Jadi berapa proteinnya, berapa vitaminnya, berapa mineralnya itu kan kita nggak tahu. Semua penangkar di dunia nggak akan pernah tahu berapa diet dia seharusnya dia terima per hari gitu kan. Kita akan berasumsi saja, sehingga kasih pur gitu kan, kasih apa, kasih cacing, kasih apa gitulah. Dan kan itu belum tentu memenuhi diet dia. Pertama itu artinya ada input material yang tidak seharusnya dia terima. Yang pertama. Yang kedua, selain zat biotik itu yang berupa makanan, ada juga hal yang berupa lingkungan, suhu, kemudian intensitas matahari. Kenapa kok burung itu kalau habis hujan dia harus caring dede itu kan ke panas. Kenapa kok siang dia harus berteduh, dan kalau pagi hari dia jam berapa sampai jam berapa dia kena panas dan sebagainya, itu kan ada ukurannya. Kebutuhan dia terhadap input input lingkungan terhadap dia, berapa vitamin D harus didapat dari matahari, kelembapan bulunya seperti apa, itu kan harus dia tata. Dan itu terpenuhi di alam. Ketika itu masuk ke sangkar, masuk ke penangkaran, kita nggak akan pernah tahu kebutuhan dia seperti apa, kelembapannya seperti apa, cahaya mataharinya, suhunya. Bahkan dia juga perlu ngisi kipasan, kena silir-silir angin, kita nggak tahu kan, gitu. Bahkan yang kita tahu contoh lah, bahkan burung yang kita anggap adalah burung 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 herbivore. Contoh apa? Contoh burung herbivore itu contoh burung kayak burung manyar itu. Itu pun dia masih mau makan daging. Dia harus makan daging berupa ulat atau apa, satu dua dalam berapa hari gitu. Atau burung rangkong. Burung rangkong itu kan burung pemakan buah. Ya kan? Dia makan buah. Itu pun dia masih butuh makan kadal. Dia butuh protein yang berbeda dari yang dia makan sehari-hari. Nah, kayak gitu. Muncak kijang, muncak kijang. Itu kan kayak ya kijang ya, tahu kijang toh. Tahu kijang dia kan kayak kambing. Itu dia punya taring.
Untuk apa? Saya yakin untuk kebutuhan yang kita tahu bahwa Musa itu adalah herbivore, dia makan rumput, belum tentu. Saya yakin dia punya nutrisi lainnya yang harus dia dapatkan. Dia punya taring kan gitu. Nah itu butuh saya nggak bisa menjawab pertanyaan itu penyakitnya mesti apa, obatnya apa, sebagainya. Tapi perspektif biologi seperti itu. Terus satu lagi dari Pak Satata. Terima kasih Pak. Wah, jadi agak berbangga ini kalau saya bisa memberi inspirasi ke teman-teman di UPT. Syukur-syukur kalau umpama semua UPT gitu Pak ya. Tapi insya Allah kayaknya dari Pak Dijen sudah bersepakat mau mengendorse Brunesia kok Pak. Tenang aja Pak. Nanti Pak Sarata nggak usah bikin aplikasi baru. Nanti pakai Brunesia aja nanti. Kabarnya sih gitu Pak kabarnya. Nah, ini beliau sudah send out ini kabarnya tuh Pak Dijen tuh mau mengendorse Brunesia untuk diaplikasikan di semua UPT di Indonesia. Kayaknya loh ya. Enggak, kalau data yang Saya kami saya kumpulkan masuk itu lagi waktu Mas di Wes. kawasan bukan hanya burung, Mas. Gimana? Waktu saya menerapkan di kawasan saya dulu bukan hanya burung, tapi semua data apapun. Oh ya, ini Tapi nanti juga sistemnya menggunakan masyarakat untuk pengumpul data. Gitu. ya, ini teman-teman di Backpacker itu juga sekarang sudah mengembangkan semua platform semua taksa, multi taksa. Kita sudah nggak hanya burung lagi, Pak. Besok kita sudah mulai meluncing yang bukan hanya burung. Semuanya sudah, semuanya di atas organisme bersaya tunggal ya. Di atas itu kita capture semua, mulai dari jamur, lumut, cacing, apa semuanya sampai gajah, pohon beringin, semua yang gede-gede itu akan kita capture. Insya Allah lah. Semoga nggak, semoga apa, semoga diberi kelancaran. Kira-kira begitu Pak. Makasih Mas Wis atas responnya. Semoga apa yang diangan-angankan Mas Wis tercapai kita kawal sama-sama ya Mas Wis. Amin. Monggo Mas Wawan mungkin respon terakhir mungkin Saya karena waktunya. ngerespon yang di chat aja Pak. Sebenarnya Iya, yang silakan. di Silakan sini Mas ini Wawan. sini ya yang kita sudah saya selesaikan semuanya ini. Sudah ada yang di Ya, chat sudah sudah. direspon semua ya. Amin Bu. Ya, ya. Ya. Eh, Bapak dan Ibu ini mengingat waktu juga, ini mesti tinggal 5 menit. Ini saya harus segera mengakhiri sesi ini. Sebenarnya masih banyak ini saya kira pertanyaan-pertanyaan dan banyak hal yang harus didiskusikan. Seperti tadi pasaran Pak Sakata perlu ngopi mungkin di tempatnya Mas Wisir ya. Jadi bisa dilakukan offline. Jadi memang terkait dengan keanekaragaman hayati, terutama spesies satwa liar ini memang tidak akan habis untuk dibahas dan masih banyak hal-hal menarik yang mungkin belum dieksplor. Nah, nanti ini juga mungkin bisa menjadi catatan buat panitia akan perlu dilakukan lagi webinar terkait satwa liar yang mungkin dengan tema yang berbeda-beda. Jadi akan semakin kita merasa bahwa satwa liar itu adalah apa ya, sebagai bukan sebagai pengganggu, tapi ini satwa liar adalah teman bagi kita karena sesama-sama makhluk hidup. Saya kira mungkin saya tidak akan mengambil kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh para narasumber. Nah, saya kira semua peserta bisa mengambil banyak hal dan ilmu sharingnya dari mulai tentang gajah, kemudian burung sampai dengan owa. Mungkin nantinya juga akan ada lagi sesi yang dengan untuk jenis-jenis spesies lain dan apa yang dilakukan hari ini saya kira merupakan bentuk dari peran masyarakat ya dalam konservasi keanekaragaman hayati terutama spesies satwa liar dalam eh, menunjang apa yang menjadi program pemerintah seperti yang disampaikan Pak Dirjen tadi bahwa kita harus menurunkan keterancaman spesies dengan cara menaikkan indeks list spesies red list spesies Indonesia. Saya kira itu kita sampaikan apresiasi dan terima kasih yang banyak kepada para narasumber, Mas Hilal, Mas Wis, dan Mas Wawan. Terima kasih atas waktunya. Semoga lain waktu bisa sharing kembali. Kita kasih aplaus untuk masing-masing narasumber. Untuk selanjutnya, waktu kami kembalikan kepada Mas Gale. Sebelumnya saya sebagai moderator mohon maaf apabila dalam menyampaikan dan membawakan acara ini ada kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya.
Terima kasih bagi teman-teman yang menjalankan puasa, selamat menyiapkan buka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam, terima kasih.